Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Perempuan adalah unsur esensial dalam keberadaan manusia, dan mereka memiliki peran yang lebih besar daripada peran laki-laki. Perempuan adalah orang yang membawa manusia di dalam rahimnya, dan dia adalah orang yang menanggung rasa sakit selama masa kehamilan. Perempuan solehah akan selalu patuh terhadap suaminya dan juga percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di dunia ada beberapa perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama, istri Nabi Nuh. Perempuan durhaka pertama yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Nuh yang konon bernama Walihah atau Wagilah. Ada sebuah petunjuk yang tidak langsung tentang istri Nabi Nuh itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 27 yang berbunyi, "Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dalam firman-Nya yang berbunyi, "Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka," itu ditujukan untuk mereka yang tidak percaya pada panggilan Nuh, yaitu anaknya dan istrinya. Sebagaimana dipahami dari ayat-ayat lain yang menyebutkan istri Nuh juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Istri Nuh adalah contoh orang-orang yang kafir. Meskipun menjadi istri seorang nabi, dia tidak membuka hatinya dan tetap pada kesesatan kaumnya dan keterikatannya pada banyak berhala mereka. Dengan demikian, maka dia telah mengkhianati suaminya dan pantas menerima hukuman. Hukuman pertama bagi istri Nabi Nuh itu ditenggelamkan di dunia, sedangkan di akhirat dia akan menjadi salah satu penghuni neraka. 2. Istri Nabi Lut. Perempuan durhaka kedua yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Lut. Sebagaimana istri Nabi Nuh, istri Lut juga dijadikan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Dia tidak percaya terhadap pesan-pesan kebenaran yang disampaikan Nabi Lut. Karena itu, istri Nabi Lut akhirnya ditimpa azab yang sama seperti umat Nabi Lut yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka, para malaikat berkata, Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81.
Dalam ayat-ayat lain disebutkan bahwa keluarga Nabi Lut diselamatkan dari siksaan Allah di dunia ini, karena Allah telah menjamin keselamatan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan." Quran Surat An-Naml ayat 57. Dalam Surat Al-Hijr ayat 60, Allah juga berfirman, "Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya." Hal senada juga difirmankan Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 83, Surat Al-Ankabut ayat 22 dan ayat 33, serta dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 170 dan Surat As-Saffat ayat 135. 3. Istri Abu Lahab. Perempuan durhaka ketiga yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Abu Lahab bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, yang merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini dikenal sebagai Ummu Jamil dan penyebar fitnah seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dia dan suaminya untuk diabadikan dalam salah satu surat terpendek, yaitu Surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Sikap suami istri ini sangatlah berbeda dengan sikapnya semula. Jika dulu Abu Lahab begitu bergembira dengan kelahiran Nabi dengan memerdekakan budak, kini ia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Dia membenci Nabi, memperolok, dan mengganggu dakwah beliau hingga akhir hayatnya. Gangguan dari istri Abu Lahab ini juga kerap saling ditimpali suaminya. Sepasang suami istri ini kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi di Mekah dengan membabi buta. Mereka bahkan tak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakannya sendiri. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.